Selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di tempat masing-masing. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama siapkan hati kita dan pikiran kita. Kita mengambil sikap saat teduh sejenak. Dengarkanlah ayat panggilan ibadah yang terambil dari Mazmur 105 ayat 2-3. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Kita akan nyanyian pujian kita dari KPPK 13, Allah Bapa hadir dalam bait sucinya. Sucinya, sembah sujudlah padanya. Umatnya pujilah, pada yang pengasih, berteduh dan menyembah. Pujilah padanya, besarlah berkat-Nya, ajaiblah kasih-Nya. Bait kedua. Yesus Kristus hadir dalam bait suci-Nya. Oh, dengarkanlah sabda-Nya. Ya tebus dosaku, Ya hibur hatiku, jalan tak jadi terang. Pujilah padanya. Pujilah padanya, ku dibebaskannya, ku diselamatkan. Ayat yang ketiga. Roh Kudus hadir dalam bait suci-Nya dan berdiam di dalamku. Jadikan hatiku bagimu yang kudus, kehendak-Mu pun genaplah. Pujilah padanya. Pujilah padanya, dalam bait kudus-Nya, selamanya puji Dia. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. Dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari sama-sama kita mengangkat pujian Yesus bayar semua dari KPPK 124. Dengarlah sabda-Nya, kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, kau kan dapat sembuh. Tiadalah padaku, tiadalah padaku suatu kebaikan.
Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih. Tiadalah padaku, Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih. Yesus bayar semua. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Mari jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan mohon pengampunan kepada Allah Bapa kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan tahta-Mu yang kudus. Kami memohon belas kasihan-Mu ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, karena kami seringkali mendukakan hati-Mu. Ampunilah kami ya Allah, jikalau selama seminggu ini kami tidak bijak menggunakan perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Ampunilah jikalau perkataan dan perbuatan kami melukai hati sesama kami. Kami sadar bahwa hidup kami tidak selalu menyenangkan hati-Mu. Kiranya Allah yang Maha Pengasih menerima seru doa permohonan kami. Kasihanilah kami ya Allah. Dan kami bersyukur karena ada perantara Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Oleh karena itu kami berdoa dan bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk jemaat sekalian. Kita akan menerima janji pengampunan dosa yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Mari jemaat sekalian, kita angkat nyanyian syukur kita dari KPPK 316, Rahmat Yesus yang Indah. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat ku lukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebaskan. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah, pujilah.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tiba saatnya bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan di segala tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Dengan perlahan-lahan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Sanctus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tenderly the seed has planted in the warm and waiting earth. Faithfully the soil is watered till the seedling grass is born. Patiently we tend and nurture till it grows a tree so tall. As it spreads its leafy branches, it brings shelter over all. May our roots so deeply grow, nourished by God's saving grace. May we reach forth far and wide, joining all, joining all, joining all in God's If our roots have reached established in the soil of God's resolve, And by faith our souls are nurtured with the life from heaven above. Then we'll grow as trees so sturdy, reaching out to those His grace, sharing with the world the message that in God we all are blessed. May our roots so deeply grow, nourished by God's saving grace. May we reach from far and wide, joining all, joining all, joining all in God's
Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari, Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita lagu pujian dari awal dengan lagu sungguh-sungguh. Kita katakan betapa ku mencintai. Mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita katakan Bapa sentuh hatiku. Saya undang semua jemaat untuk tetap berdiri. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Saya undang hamba Tuhan untuk maju ke depan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah,
sekali lagi, bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh datang kepada Engkau. Engkaulah Bapa kami yang mengasihi setiap kami. Dan Engkau yang tahu pergumulan-pergumulan kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah Kau yang menyentuh hati setiap kami. Hati setiap kami yang mulai merasa kecewa dengan kehidupan ini. Hati setiap kami yang mulai merasa berat dengan beban hidup ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Kau yang menyentuh hati setiap kami. Kau yang menjamah hati setiap kami dengan kasih-Mu. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan sama-sama membuka Alkitab kami. Kami sama-sama akan membaca Alkitab kami. Kami mohon biarlah kuat kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Memimpin kami, menolong kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Satu sukacita yang besar kita boleh datang kepada Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan bagian Alkitab yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saudara-saudara, siapkan Alkitab, saudara-saudara. Mari kita bersama-sama membuka bagian Alkitab dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kalau saudara sudah menemukan bagian Alkitab ini, saya akan membacakan bagian Alkitab ini buat saudara-saudara sekalian. Ayat 13 dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Saudara-saudara, sesuatu yang hidup pasti akan mengalami pertumbuhan. Apa yang kita lihat sebagai makhluk hidup, saudara-saudara, maka makhluk hidup itu akan mengalami pertumbuhan. Sebuah pohon yang ditanam mula-mula kelihatan kecil. Tetapi saudara-saudara, beberapa waktu kemudian pohon yang hidup ini dia akan bertumbuh, dia akan punya batang yang kuat, dia akan punya ranting, dia akan punya carang, dan dia akan punya daun-daun yang lebat sekali. Saudara-saudara, apa yang hidup pasti akan bertumbuh. Seekor hewan yang baru lahir, kita melihat hewan ini begitu kecil. Tapi saudara-saudara, beberapa waktu kemudian ketika hewan ini hidup, maka saudara-saudara, hewan yang kita lihat kecil itu, dia akan bertumbuh semakin besar, dia akan bertumbuh semakin besar. Saudara-saudara, demikian dengan manusia. Manusia ketika lahir ke dalam dunia ini, dia lahir sebagai seorang bayi. Tetapi saudara-saudara, bayi yang lahir ini akan bertumbuh menjadi anak-anak.
akan bertumbuh menjadi remaja, akan bertumbuh menjadi pemuda, akan bertumbuh menjadi seorang yang sangat dewasa. Saudara-saudara, inilah pertumbuhan makhluk hidup. Sewaktu saya sekolah Alkitab di STT Amanat Agung, saudara-saudara, saya meninggalkan gereja asal saya, tempat di mana saya bergereja setiap hari Minggu, dan kemudian saya menempuh pendidikan di sekolah Alkitab. Saudara-saudara, selesai saya menyelesaikan pendidikan di sekolah Alkitab, dan kemudian saya praktek 1 tahun pelayanan di kota Tasikmalaya. Setelah saya menyelesaikan studi di sekolah Alkitab dan kemudian saya diwisuda, saudara-saudara, maka saya kembali ke gereja asal saya untuk melayani di sana. Dan betapa terkejutnya, saudara-saudara, waktu saya melihat orang-orang yang tadinya mereka anak-anak sekolah minggu yang badannya kecil-kecil, dan kemudian saudara-saudara, mereka sekarang bertumbuh menjadi anak-anak remaja yang memiliki badan yang besar. Saudara-saudara, inilah kehidupan manusia. Manusia secara fisik mengalami pertumbuhan, tetapi saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan yang penting bagi kita pada saat ini adalah, apakah di dalam kehidupan kerohanian kita mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian kita? Apakah kehidupan kerohanian kita semakin hari semakin bertumbuh untuk serupa dengan Kristus? Saudara-saudara, Rasul Paulus membicarakan hal ini di dalam Efesus 4 ayat yang ke-15. Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, Paulus menekankan dalam Efesus pasal yang keempat dalam sebuah konteks, yaitu Paulus berbicara tentang kesatuan jemaat. Dan pada waktu Paulus berbicara tentang kesatuan jemaat, Paulus tidak hanya menekankan untuk kita kumpul bersama, untuk kita fellowship bersama, dan Paulus menghendaki di dalam perkumpulan kita, di dalam fellowship kita dapat mengalami pertumbuhan kerohanian kita. Kita dapat mengalami pertumbuhan dalam kehidupan iman kita. Saudara-saudara, ada 2 hal penting untuk kita sama-sama dapat bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita. Ada 2 aspek yang ditekankan oleh Paulus untuk kita sama-sama dapat bertumbuh dalam kehidupan kerohanian kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15 tadi, Paulus mengatakan dalam frase kalimat, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudara, ada kata kebenaran di situ dan ada kata kasih di situ. Dan kemudian Paulus melanjutkan kalimatnya dengan mengatakan, kita bertumbuh dalam segala hal, dalam segala aspek ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Saudara-saudara, di sini Paulus menekankan bahwa untuk kita bertumbuh ada 2 aspek, yaitu aspek kebenaran dan aspek kasih. Saudara-saudara, kebenaran adalah sesuatu yang sangat penting. Dalam kebenaran, saudara-saudara, kita dituntut untuk mengalami perubahan dalam hidup kita. Dosa kita ditegur, kesalahan kita dilucuti, dan kemudian saudara-saudara, kita diminta untuk berkomitmen mengikut Tuhan. Kita diminta untuk bertobat daripada dosa-dosa kita. Kita diminta untuk berubah hidup kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Tetapi saudara-saudara, aspek kasih juga adalah satu aspek yang sangat penting untuk pertumbuhan kerohanian kita. Dalam kasih, saudara-saudara, kita diterima. Dalam kasih kita diampuni. Dalam kasih, saudara-saudara, kita mendapatkan dukungan rohani daripada saudara-saudara seiman kita. Kasih adalah aspek yang sangat penting untuk kita bisa bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Tetapi mungkin saudara-saudara bertanya, Pak,
Saya nggak mau bertumbuh lah dalam kasih. Saya hanya mau bertumbuh dalam kebenaran. Saudara-saudara, ada satu bahaya di sini ketika kita hanya mau bertumbuh dalam kebenaran tanpa kasih. Saudara-saudara, apa akibatnya ketika orang hanya mau bertumbuh dalam kebenaran tanpa kasih? Saudara-saudara, orang itu akan menjadi satu orang yang sangat menakutkan. Saudara-saudara, orang kalau hanya punya kebenaran tetapi tidak punya kasih, saudara-saudara, itu adalah orang yang sangat menakutkan. Ahok sebelum dipenjara, saudara-saudara, kebenarannya itu begitu tinggi, saudara-saudara. Setiap orang yang salah dilabrak, setiap orang yang nggak benar dihajar, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, betapa mengerikan orang-orang yang punya kebenaran tanpa kasih. Saudara-saudara, kalau begitu mungkin saudara-saudara bertanya, saya kalau gitu saya hidup dalam kasih sajalah, tidak perlu kebenaran. Saudara-saudara, kita tidak bisa hidup dengan kasih tanpa kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita hanya hidup dalam kasih tanpa kebenaran, saudara-saudara, kita akan jadi orang yang baik, yang senyum sama orang, shalom, apa kabar. Tetapi saudara-saudara, siapa yang tahu di dalam hati kita? Tidak ada orang yang bisa mengoreksi hati kita. Ketika hati kita marah, ketika hati kita penuh dengan kebencian, ketika hati kita bersungut-sungut, tidak ada orang yang menunjukkan kebenaran kepada kita. Maka saudara-saudara, sebenarnya apa yang Paulus inginkan dalam kehidupan iman kita, dalam kehidupan kerohanian kita, kita perlu bertumbuh secara seimbang antara kasih dan kebenaran. Dan dua hal ini, saudara-saudara, perlu bertumbuh secara seimbang. Bagaimana di dalam kehidupan kita, kita bertumbuh dalam kasih, tetapi kita juga bertumbuh dalam kebenaran. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana kita bisa bertumbuh dalam kasih dan kebenaran? Kita coba memahami perkataan Rasul Paulus dalam Efesus 4 ayat 15. Paulus katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudara, beberapa terjemahan Alkitab, baik Alkitab bahasa Yunani dan beberapa terjemahan Alkitab bahasa Inggris, menerjemahkan kata teguh berpegang kepada kebenaran. Saudara-saudara, diterjemahkan dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Alkitab NASB bahasa Inggris mengatakan, but speaking the truth in love. Saudara-saudara, waktu kita mengatakan kebenaran di dalam kasih, maka Paulus mengatakan akibatnya kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudara-saudara, inilah pertumbuhan yang Tuhan inginkan bagi kita, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudara, bukankah Tuhan Yesus adalah pribadi yang mengatakan kebenaran di dalam kasih? Dialah Allah yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus tidak mengkompromikan kebenaran demi kasih. Dan Yesus tidak hanya mengatakan kebenaran tanpa kasih, tetapi Yesus adalah pribadi yang mengatakan kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudara, inilah yang perlu kita teladankan dari Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan karena kebenaran Allah, karena kasih Allah. Kita boleh diselamatkan melalui karya Kristus di kayu salib. Saudara-saudara, seharusnya kehidupan kita adalah kehidupan yang meneladani Kristus, mengatakan kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudara, pada waktu Yesus bercakap-cakap dengan perempuan Samaria, saudara-saudara, Yesus menyatakan kasihnya kepada perempuan Samaria itu. Setiap hari perempuan Samaria itu mengambil air tengah
hari. Tidak ada orang yang peduli dengan perempuan Samaria itu. Tetapi saudara-saudara, Yesus mulai menyapa perempuan Samaria itu dengan mengatakan, berilah aku minum. Dan saudara-saudara, betapa terkejutnya perempuan Samaria itu dengan mengatakan, bukankah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Tetapi saudara-saudara, apa yang Yesus lakukan? Dia menyapa perempuan Samaria itu dengan penuh kasih. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak hanya menyatakan kasih kepada perempuan Samaria itu, tetapi Yesus menyatakan kebenaran kepada perempuan Samaria itu. Ketika Yesus mengatakan, panggillah suamimu. Dan perempuan Samaria ini mengatakan, aku tidak mempunyai suami. Dan kemudian saudara-saudara, tiba saatnya Yesus menyatakan kebenaran kepada perempuan Samaria itu. Yesus mengatakan, tepat katamu, engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau telah mempunyai 5 orang suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Saudara-saudara, perkataan itu ibarat petir di siang bolong. Dan Yesus menyatakan kebenaran di dalam kasih kepada perempuan Samaria itu. Saudara-saudara, waktu perempuan Samaria itu menerima perkataan yang penuh dengan kasih, saudara-saudara, disitulah kehidupan perempuan Samaria ini mengalami perubahan. Saudara-saudara, bukankah ini yang kita inginkan dalam kehidupan berkomunitas? Kita perlu mempunyai orang-orang yang mengatakan kebenaran di dalam kasih. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai suami istri, dalam kehidupan kita sebagai keluarga, kita perlu orang-orang yang menyatakan kebenaran di dalam kasih, sehingga hidup kita dapat mengalami perubahan. Saudara-saudara, sewaktu saya pelayanan di kota Lubuk Linggau, saudara-saudara, ada satu pengalaman unik yang saya alami pada waktu saya melayani di kota Lubuk Linggau. Pada waktu itu ada seorang penatua datang kepada saya dan mengatakan, Cuantau, itu ada satu jemaat, dia main judi, tolonglah beritahu dia supaya dia sadar, supaya dia bertobat. Saudara-saudara, waktu saya mendengar kata-kata itu, saudara-saudara, saya mulai merenungkan, coba saudara pikir, kalau saya nekat mengatakan kebenaran kepada orang yang main judi, saudara-saudara, dia akan marah sama saya. Berabe dah saya bilang. Tetapi saudara-saudara, coba renungkan. Saya punya pilihan, udahlah, masa bodoh lah, cuek lah. Yang penting saya baik-baik sama semua orang. Dan kemudian saya selesai pelayanan 2 bulan di kota itu. Dan kemudian saya selesai, saya kembali ke kampus. Sudahlah, saya gak mau bikin ribut, bikin pusing. Sudahlah. Tetapi saudara-saudara, pada waktu saya mulai menggumuli, maka saudara-saudara, saya mulai memutuskan untuk berbicara kepada orang yang bermain judi itu. Saudara-saudara, dalam pembicaraan saya dengan orang tersebut, saya mengatakan bahwa saya tinggal di Mangga Besar. Tempat di mana saya tinggal banyak orang yang bermain judi. Dan pada waktu mereka bermain judi, tadinya mereka punya harta yang berlimpah. Harta mereka banyak, tapi waktu mereka main judi, lama-lama hartanya habis, dan kemudian rumahnya dijual, dan kemudian dia ditinggalkan sama anak dan istrinya. Bukankah sesuatu yang menyedihkan pada waktu kita bermain judi, terus menerus kita diikat oleh perjudian? Bukankah sesuatu yang tidak baik, saya katakan kepada bapak tersebut, bukankah sesuatu yang tidak baik bermain judi tersebut? Saudara-saudara, disinilah pentingnya dalam sebuah komunitas kita mengatakan kebenaran di dalam kasih. Apa yang kita katakan dalam kebenaran, kita perlu pikirkan, kita perlu renungkan, sehingga pada waktu kita mengatakan kepada seseorang tentang kebenaran itu, kita katakan di dalam kasih. Saudara-saudara, pada waktu saya merenungkan tema ini,
implikasi daripada mengatakan kebenaran di dalam kasih. Kenapa saudara-saudara dalam sebuah komunitas penting kita mengatakan kebenaran di dalam kasih? Saudara-saudara, kenapa kita perlu mengatakan kebenaran di dalam kasih? Ada dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudara, pada waktu kita hidup dalam sebuah komunitas yang mengatakan kebenaran di dalam kasih, saudara-saudara, hal ini akan menjaga kita dari kejatuhan dalam dosa dan kehancuran hidup. Saudara-saudara, pada waktu kita melihat orang-orang yang menjadi raksasa rohani, orang-orang yang mempunyai iman yang begitu hebat, orang-orang yang mempunyai pelayanan begitu hebat, orang-orang yang hidupnya betul-betul luar biasa. Saudara-saudara, pada waktu kita melihat raksasa rohani ini, beberapa mereka bisa menjadi teladan dalam hidup kita. Beberapa mereka mengakhiri hidup mereka setia sampai pada akhirnya. Tetapi saudara-saudara, ada beberapa dari antara mereka yang mengalami kejatuhan. Ada beberapa dari antara mereka yang mengalami kehancuran di dalam kehidupan mereka ketika mereka menjadi besar dan kemudian mereka hancur. Mulai dari Alkitab kita menemukan seorang yang bernama Simson. Saudara-saudara, Simson adalah orang yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan menjadi seorang hakim bagi bangsa Israel. Dia adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, Simson jatuh ketika dia hidup dalam perzinahan dengan seorang pelacur. Dan Simson jatuh di dalam tipu muslihat Delila. Dan hal ini menghancurkan kehidupan Simson. Dalam sejarah kekristenan ada seorang penginjil yang sangat hebat. Dia adalah seorang penginjil yang bernama Jimmy Swaggart. Saudara-saudara, Jimmy Swaggart adalah seorang penginjil yang luar biasa. Pada waktu dia berkhotbah, banyak orang terpukau oleh khotbahnya. Tetapi saudara-saudara, Jimmy Swaggart dia jatuh di dalam sebuah skandal ketika dia tertangkap bersama dengan seorang pelacur. Saudara-saudara, ada sederetan raksasa rohani lainnya yang jatuh di dalam dosa dan kehidupan mereka mengalami kehancuran. Saudara-saudara, menjadi pertanyaannya, kenapa mereka mengalami kehancuran? Kenapa mereka jatuh di dalam dosa? Saudara-saudara, saya renungkan bahwa mereka jatuh karena mereka tidak mempunyai komunitas yang mengatakan kebenaran di dalam kasih kepada mereka. Ketika hati mereka mulai menyimpang dari Tuhan, ketika hati mereka mulai jauh dari Tuhan, tidak ada orang yang berani mengatakan, engkau telah jauh dari Tuhan, engkau perlu kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, tidak adanya komunitas yang mengatakan kebenaran di dalam kasih membuat raksasa rohani mengalami kejatuhan dan kehancuran dalam hidup mereka. Saudara-saudara, bukankah dalam Alkitab dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara-saudara, penting sekali untuk saling menasehati. Kata saling menasehati, saudara-saudara, memiliki arti kata-kata yang mengandung kebenaran dengan tujuan untuk membangun dan mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Saudara-saudara, dengan kata lain, pada waktu kita saling menasehati, kita sedang mengatakan kebenaran di dalam kasih kepada orang lain, kepada anggota keluarga kita, kepada sesama jemaat dalam sebuah komisi, kepada sesama pelayan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu kita mengatakan kebenaran di dalam kasih, ini akan menjaga kita dari kejatuhan dan kehancuran dalam hidup ini. Saudara-saudara, penting sekali hal ini. Yang kedua, saudara-saudara, pada waktu kita menjadi satu komunitas yang mengatakan kebenaran di dalam kasih, hal ini akan membawa kita bertumbuh menjadi komunitas yang kuat dan berpengaruh.
Saudara-saudara, perhatikan sapu lidi ini. Sapu lidi ini, saudara-saudara, betapa lemahnya, saudara-saudara. Mudah untuk dipatahkan, mudah untuk dihancurkan. Tetapi saudara-saudara, coba pikirkan baik-baik. Ketika sapu lidi ini, saudara-saudara, diikat dalam satu kesatuan. Saudara-saudara, sapu lidi ini menjadi satu sapu lidi yang begitu kuat. Tidak mudah untuk dipatahkan, tidak mudah untuk dihancurkan. Saudara-saudara, kalau saya ibaratkan kehidupan kita dalam sebuah komunitas, ketika sebuah komunitas saling terikat satu dengan yang lain, dan komunitas ini diikat dalam kasih dan kebenaran, maka saudara-saudara, saya percaya komunitas ini akan menjadi komunitas yang kuat. Tidak mudah untuk dipecahkan, tidak mudah untuk dihancurkan. Dan komunitas ini akan menjadi komunitas yang berguna. Sapu lidi ini, saudara-saudara, ketika diikat menjadi satu kesatuan, dia berguna. Membersihkan kasur, membersihkan hal yang lainnya. Saudara-saudara, pada waktu kita melihat jemaat mula-mula, jemaat mula-mula adalah jemaat yang bertumbuh, jemaat yang memiliki dampak yang luar biasa. Kenapa saudara-saudara jemaat yang mula-mula dapat menjadi jemaat yang kuat, yang berdampak? Alkitab katakan karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara-saudara, jemaat mula-mula mereka suka dengan kebenaran, mereka bertekun. Artinya saudara-saudara, mereka mempelajari kebenaran itu, mereka menerapkan kebenaran itu di dalam kehidupan mereka, dan mereka juga hidup dalam persekutuan. Dan Alkitab katakan bahwa mereka suka makan bersama dengan gembira dan tulus hati. Saudara-saudara, sekarang kita nggak bisa makan bersama, saudara-saudara. Dalam persekutuan yang ada, kita nggak bisa makan bersama, saudara-saudara. Tetapi makanan jelas bukan menjadi sesuatu yang penting. Makanan hanya menjadi satu alat untuk kita membangun persekutuan. Dan bukankah sekarang ada teknologi Zoom yang digunakan untuk membangun persekutuan? Saudara-saudara, mari kita membangun persekutuan bersama. Dan pada waktu jemaat mula-mula mereka hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Alkitab katakan mereka disukai semua orang. Wow. Mereka disenangi oleh banyak orang. Orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, mereka senang dengan orang-orang Kristen yang hidup dalam kebenaran dan kasih. Dan Alkitab juga mengatakan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka. Saudara-saudara, jemaat mula-mula mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Hidup mereka berdampak karena mereka hidup dalam kebenaran dan kasih. Saudara-saudara, maukah kita hidup dalam kebenaran dan kasih? Maukah kita bertumbuh dalam kebenaran dan kasih? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Bersyukur kami sama-sama boleh belajar kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati gereja kami ya Tuhan. Biar kami sebagai anggota jemaat, sebagai anggota-anggota di dalam komisi, biarlah kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam kasih, dalam kebenaran. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik jemaat sekalian, sungguh firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa seharusnya kita tidak hanya bertumbuh secara jasmani, tetapi seharusnya kita makin bertumbuh dalam kasih dan kebenaran, menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Baik jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan persembahan minggu ini dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau ditransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 001-305-2422 atas nama Gereja Kristus Yesus, atau dimasukkan ke dalam amplop putih dan dibawa pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Baik jemaat sekalian, sembari kita memberikan persembahan, kita angkat pujian kita bertumbuh dalam kasih.
sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih. Sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, sosok hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Baik jemaat sekalian, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu pada kami di saat negara kami masih dalam kesulitan. Kami bersyukur karena kami dapat memberi persembahan pada hari ini. Walau Engkau tahu, kami dalam keadaan yang tidak mudah. Namun firman-Mu mengajarkan kami agar kami tetap mau bertumbuh dalam kehidupan kami, agar hidup kami bertumbuh dalam kasih dan kebenaran. Kiranya Engkau menolong kami untuk melakukan firman-Mu, sehingga melalui hidup kami yang penuh kasih dan kebenaran-Mu, nama-Mu dipermuliakan. Kiranya Engkau memberkati kerinduan kami ini, juga berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemelihara hidup kami berdoa. Amin. Baik jemaat sekalian, kita akan mendengarkan warta. Waktu tepat saya persilakan kepada hamba Tuhan. Shalom, jemaat yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan jikalau di antara kita ada yang pertama kali beribadah secara online, maka saya mengucapkan selamat beribadah kepada setiap kita. Jemaat yang kasih dalam Tuhan, ada beberapa berita pengembalaan yang bisa saya sampaikan hari ini, yaitu yang pertama, selama pandemi COVID-19, GKI Karawaci membuka e-katalog bagi usaha atau jualan anggota jemaat dan simpatisan. Tujuan dari e-katalog ini adalah membantu menginformasikan usaha atau jualan jemaat kita dengan moto dari jemaat untuk jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan usaha jualan ke dalam e-katalog GKY Karawaci, silakan menghubungi Bapak Burhan dengan nomor handphone 081287701890. Mohon untuk segala usaha atau jualan yang didaftarkan tidak bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan bertanggung jawab. Itu berita dari bidang diakonia. Kemudian untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan bagi seluruh jemaat, gereja akan mengirimkan kepada Bapak Ibu hanya informasi mengenai ibadah streaming atau live streaming dan segala kegiatan gereja secara umum. Informasi tersebut hanya dapat dikirimkan melalui nomor handphone 081
311415977 via WhatsApp, sehingga berita serupa tidak akan dikirimkan lagi melalui grup. Untuk mendapatkan pelayanan tersebut, kami mohon bagi Bapak Ibu untuk bisa menyimpan nomor handphone tersebut, dan bila jemaat sudah mengganti nomor handphone bisa menginformasikan ke nomor handphone gereja 081311415977. Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Kemudian hari ini akan ada rapat pleno majelis di Zoom, karena itu bagi majelis bisa hadir jam 12:30 via Zoom. Kemudian kelas katekisasi periode yang kedua di tahun ini telah dibuka pendaftaran. Karena itu bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin dibaptis atau di-CD, maka silakan menghubungi nomor telepon tata usaha gereja, yaitu kepada Ibu Desi dengan nomor handphone 081311415977. Sesuai dengan apa yang kita pelajari atau kita renungkan di dalam firman Tuhan hari ini, untuk kita bersama-sama di dalam satu kasih dan kebenaran, maka gereja kita akan mengadakan temu kangen seperti itu ya. GKI Karawaci dan Mimbar Misi Citra Raya pada hari Minggu 21 Juni kita akan mengadakan acara temu kangen via Zoom, karena memang secara fisik tidak memungkinkan. Karena itu akan diadakan setelah 3 KU. Jadi setelah KU yang pertama itu jam 9 pagi, setelah kebaktian umum yang kedua 11:30 siang, dan setelah kebaktian umum yang ketiga 6:30 malam. Karena itu melalui ID yaitu 856076141106 dengan password Karawaci. Dan temu kangen di Mimbar Misi Citra Raya setelah kebaktian umum yang pertama jam 9 pagi dengan ID 7469377613 dengan password yaitu Citra dengan C-nya besar. Karena itu mari join bersama-sama untuk melepas kangen antar jemaat dengan hamba Tuhan di dalam Zoom tanggal 21 Juni di rumah kita masing-masing. Kemudian berita pengembalaan yang terakhir adalah berita sukacita telah dikaruniakan seorang putra bagi saudara Ivan dan saudari Ameliana pada Selasa 9 Juni 2020 yang diberi nama Jason Kamaludin Citra. Saya mewakili keluarga besar GKI Karawaci mengucapkan selamat kepada saudara Ivan dan saudari Ameliana yang telah Tuhan percayakan seorang putra. Terima kasih dalam Tuhan. Mari saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Yang pertama, mari kita bersati berdoa untuk usaha atau jualan seluruh anggota jemaat atau simpatisan agar Tuhan menilik dan memberkati sehingga semua membawa hasil yang memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami berdoa saat ini menyerahkan untuk setiap usaha dan jualan dari jemaat-jemaat Tuhan di tengah-tengah situasi ini, baik jemaat Tuhan yang sudah lama berjualan dan berdagang ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang baru mulai merintis usaha mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah di tengah-tengah segala kondisi ini, di tengah-tengah segala perjuangan yang dilakukan di dalam berdagang dan berjualan, biar di sana pun Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang memberikan kelancaran, Tuhan mengirimkan orang yang membeli dan terjadi transaksi jual beli di sana. Kami berdoa menyerahkan biarlah ini pun menjadi salah satu cara Tuhan untuk memelihara kehidupan anak-anak-Mu. Karena itu kami terus berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagi jemaat Tuhan ketika mereka mengolah makanan yang mereka jual ataupun produk-produk yang mereka pasarkan. Biar di sana pun kekuatan daripada Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa untuk gereja selama pandemi COVID-19 tetap secara maksimal memberikan pelayanan kepada seluruh jemaat. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk gereja selama pandemi ini harus melaksanakan segala persiapan jauh-jauh hari dengan setiap tim yang ada, tim secara
digital maupun setiap rekan-rekan yang terlibat di dalam pelayanan, baik liturgis, pemusik, singer, dan kami terus berdoa biarlah segala persiapan yang dilakukan Tuhan yang tolong, maupun segala pelayanan-pelayanan pastoral yang dilakukan oleh gereja kepada jemaat-jemaat Tuhan, sehingga kehadiran gereja di tengah-tengah kehidupan jemaat itu bisa dirasakan oleh jemaat-jemaat Tuhan, bahkan kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan jemaat. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara sudah mendengar firman Tuhan, maka hari ini lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Pergilah ke dalam dunia dengan damai Allah. Allah memberikan keberanian padamu. Berpeganglah pada perintah Allah. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang menderita. Kasihlah dan layanilah Tuhan dan bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Bapa, pimpinan, penyertaan Roh Kudus, menyertai hidup saudara mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. 但愿主耶稣基督的恩惠、上帝无限的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。Silakan duduk. Saat teduh kebaktian kita sampai di sini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.